Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alifia Fitia absen 1, Helmi Iqbal absen 13, dan Mika Aldira absen 16 yang akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dari sumber historis. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama mulai dari masuknya Hindu, Buddha, hingga menyebarnya Islam. Hingga sekarang, sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama masih hidup di Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan lahir dari pengalaman bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim yang telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara dan dunia. Penjelajahan tersebut membentuk karakter bangsa Indonesia yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, berkomitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada pemuliaan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai demokrasi telah berkembang dalam budaya Nusantara sejak zaman kerajaan, ditandai dengan adanya hak untuk mengadakan protes terhadap peraturan raja yang tidak adil dan hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja yang tidak disenangi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah mencatat bangsa Indonesia dahulu adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Lalu, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pertama. Pancasila sebagai sistem filsafat dalam bentuk way of life. Memandang Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Kelompok kedua, Pancasila dipahami sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Selanjutnya yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu Kuliah Umum Soekarno. Soekarno menegaskan kedudukan Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa melalui penjelasan setiap sila. Lalu yang kedua, Pidato Habibie. Di era reformasi Habibie menyuarakan argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Lalu perlu reaktualisasi Pancasila karena terdapat faktor-faktor yang menimbulkan pergeseran nilai kehidupan bangsa Indonesia untuk memperkuat paham kebangsaan Indonesia yang majemuk. Dan yang terakhir yaitu perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu simbol negara. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol dalam kehidupan bernegara. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag, yaitu dasar filsafat negara yang masih bersifat teoritis. Pada era Soeharto, sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, melalui istilah Weltanschauung, artinya Pancasila digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik. Selanjutnya adalah tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 2 tantangan, yaitu kapitalisme dan komunisme. Kapitalisme memberi kebebasan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumtif, dan lain-lain. Sementara komunisme sangat menekankan dominasi negara sebagai pemilik modal,
sehingga menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Kemudian, hakikat dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sila ketuhanan. Terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Sang Pencipta. Yang kedua, sila kemanusiaan. Terletak pada manusia monopluralis, yang terdiri dari susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang ketiga adalah sila persatuan, yaitu terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat adalah sila kerakyatan. Terletak pada prinsip-prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima adalah sila keadilan, terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara, atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.